Halo semuanya, sekarang saya ingin membahas tentang pengenalan algoritma dan pemrograman. Pertama-tama, seperti biasa, kita buka dulu Kitahu Komputer. Kita buka yang tutorial Alpro 1, pengantar algoritma dan pemrograman. Terus yang definisi algoritma. Oke, sekarang kita mulai dari apa itu algoritma. Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Nah, itu tuh bahasanya Google. Kalau bahasa singkatnya itu kayak gini nih. Algoritma itu tata cara. Atau algoritma tuh pola pikir yang logis untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Udah ngerti belum sih? Kalau misalnya belum ngerti, contohnya kayak gini nih. Kalau di kehidupan sehari-hari, misalnya kita ingin membuat mie instan nih, Indomie goreng instan. Nah, kan langkah-langkah ngebuat mie-nya kan pertama kita tuh buka dulu bungkusnya kan ya. Terus tuang bumbunya ke piring, terus masak air sampai mendidih. Habis itu minyak itu dimasukin ke air mendidih itu, terus ditunggu sekitar 5 menit atau sampai minyak agak lembek. Terus airnya ditiriskan, habis itu minyak dimasukin ke piring yang tadi ada bumbunya. Nah, habis itu diaduk-aduk. Habis itu sampahnya dibuang. Nah, langkah-langkah itu tuh namanya algoritma. Nah, itu kalau di kehidupan sehari-hari itu kayak gitu. Kalau di komputer, biasanya kalau di komputer itu hubungannya sama matematika. Misalnya gini nih, mau mencari luas segitiga. Pertama-tama, kalau mau nyari luas segitiga, kita harus cari tahu rumusnya dulu kan ya. Nah, kita bisa cari di Google nih, misalnya kan rumus luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Berarti langkah-langkah buat mencari luas segitiga kan, itu masukin berapa luasnya dulu, masukin berapa inputnya, terus setengah dikali alas, habis itu dikali tingginya. Nah, itu step-step kayak gitu tuh namanya algoritma. Algoritma itu nggak ada benar, nggak ada yang salah. Bisa dibilang sih seperti itu. Misalnya tadi waktu masak mie nih. Masak mie kan tadi kan urutannya kan pertama tuh tuang bumbunya dulu. Terus baru masak mie-nya. Sekarang boleh nggak sih kalau misalnya kita masak mie-nya dulu, baru tuang bumbunya? Boleh. Yang penting outputnya itu sesuai dengan keinginan kita. Yang penting rasanya enak. Misalnya kalau kayak gini nih, tadi masak mie tadi itu, mie-nya dimasak sama bumbunya, itu boleh nggak sih? Boleh aja gitu. Tapi kan rasanya nggak sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu berarti kurang efisien. Algoritma juga kayak gitu. Banyak cara, banyak jalan menuju Roma. Yang penting outputnya sesuai dengan keinginan kita. Itu tuh algoritma. Jadi kesimpulannya, algoritma itu tuh tata cara atau tutorial untuk menyelesaikan sesuatu. Seperti itu. Nah, ini yang perlu ditekankan adalah algoritma itu beda ya sama logaritma. Kan waktu SMA kalian belajar logaritma tuh. Logaritma itu yang log pangkat 12 gitu misalnya. Nah, itu tuh logaritma. Kalau algoritma itu cuma sebagai pola pikir aja. Selanjutnya, buat agar kalian jago algoritma tuh ya, kalian tuh harus merubah pola pikir kalian ke pola pikir komputer. Pola pikir komputer itu tuh biasa kalau bahasa Inggrisnya biasa disebut computational thinking. Nah, pola pikir komputer itu tuh dia itu logis, habis itu nggak ambigu. Bener ya bener, salah ya salah gitu. Terus step by step atau terurut. Jadi kalau misalnya kan kalau anak seni nih, misalnya anak seni, misalnya ini kurang warna kuning nih, kalau nggak ini kurang warna biru, kalau nggak ini kurang besar gitu. Nah itu kan kalau di komputer tuh dia nggak bisa ambigu seperti itu tuh gitu. Jadi ya misalnya ya kuning ya harus warna kuning gitu. Kalau nggak warna biru ya warna biru gitu. Nggak bisa ini dikasih gradasi lah biar makin cantik kayak gitu. Jadi pola pikirnya harus ya logis gitu. Logis, bener ya bener, salah ya salah. Nggak ada pertengahan kayak gitu. Habis itu harus terurut. Soalnya algoritma kan step by step, langkah-langkah buat menyelesaikan sesuatu. Jadi kalian harus punya pola pikir yang terurut. Selanjutnya, penemu algoritma siapa sih? Penemu algoritma itu tuh Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi itu tuh ilmuwan Islam pada zaman dahulu.
Dia penemu algoritma, penemu aljabar, penemu angka 0. Kalian jangan bilang penemu ini cuma nemuin angka 0 doang gitu, misalnya remeh banget gitu ya. Dia juga nemuin algoritma cuma pola pikir doang kayak gitu ya. Kalian jangan meremehkan dia gitu ya. Misal nih, tanpa angka 0 gitu. Kalian itu mungkin komputer nggak ada gitu, soalnya basic komputer tuh angka 0 sama 1. Kalau di dunia sekarang, itu misalnya logo Apple nih, cuma apel korak kayak gitu aja, harganya mahal banget ya. Ya, pokoknya kalian jangan pernah meremehkan seorang penemu. Selanjutnya, secara algoritma. Kalian bisa baca aja nih ya, sejarahnya. Pada intinya, algoritma itu ditemuin sama Al-Khwarizmi. Habis itu, ilmu itu dipakai sampai sekarang. Habis itu, kenapa kalian harus belajar algoritma? Soalnya algoritma itu jantungnya informatika. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau masuk jurusan informatika ya, pasti nanti kan kalian ngoding gitu ya. Ngoding itu program, itu nggak kayak kalian cuma ngetik-ngetik sesuatu gitu. Ngoding itu tuh yang paling susah tuh gimana sih pola pikir kalian buat menyelesaikan masalah itu. Nah terus kalian itu bakalan kesulitan gitu. Kalau misalnya kalian belajar pemrograman dulu, baru belajar algoritma gitu. Seharusnya kalian tuh belajar algoritmanya dulu, baru belajar pemrograman. Nah, biasanya tuh kalau orang-orang belajar pemrograman dulu ya, tapi dia belum punya dasar algoritma yang kuat, biasanya dia tuh ngopas-ngopas codingan orang gitu. Kalau nggak, dia bakalan misalnya ada codingannya kayak gini, di tengah jalan ada di codingan kayak gini. Nah, dia tuh nggak tahu asal-usulnya kenapa bisa kayak gini, bisa kayak gitu. Jadi, lebih baik sih kalian belajar algoritmanya dulu, baru belajar pemrograman. Selanjutnya, saya ada ini nih, referensi buku buat kalian buat mendalami algoritma dan pemrograman, terutama bahasa C dan C++. Bukunya itu karya Rinaldi Munir. Nah, ini tuh biasanya buku-buku yang dipakai sama dosen-dosen. Ini bukunya bahasa Indonesia, terus lengkap banget contoh kasusnya. Pokoknya mudah dimengerti. Saya merekomendasikan kalian kalau mau mendalami lagi baca bukunya ini. Nah, kan tadi kan algoritma kan ya. Sekarang kita masuk ke pemrograman. Pemrograman itu tuh kumpulan instruksi yang digunakan untuk mengatur komputer agar melakukan suatu tindakan tertentu. Ya, pemrograman tuh kalian ngodingnya gitu. Algoritma tadi tuh pola pikirnya. Nah, pemrograman itu tuh dibagi jadi dua kelompok secara umum, yaitu bahasa tingkat tinggi dan bahasa tingkat rendah. Bahasa tingkat tinggi itu misalnya itu kan pakai bahasa C kan ya. Nah, itu termasuk bahasa tingkat tinggi. Jadi manusia udah paham lah, bisa mudah dimengerti. Tapi kalau bahasa mesin itu tuh cuma 0 sama 1. Ya mungkin kalian nggak bakal bisa ngerti, yang bisa ngerti cuma mesin doang. Nah, sekarang kesimpulannya adalah algoritma dan pemrograman itu berbeda. Tadi kalau algoritma itu pola pikir ya, kalau pemrograman itu kita ngodingnya. Tapi kita nggak bisa memisahkan antara algoritma sendiri dan pemrograman sendiri. Soalnya mereka itu tuh satu kesatuan. Nggak mungkin kalian ngoding tapi kalian nggak mikir. Ya paling kalian copas sih kalau kayak gitu. Sama tadi, algoritma sama logaritma itu berbeda. Algoritma itu pola pikir dan logaritma notasi matematika kayak gitu.